Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kabarnya alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Pak Agus, ini saya kok pengen ngobrol-ngobrol dengan istilahnya sharing dari program-program sekolah panjenengan. Oke. Apa yang kira-kira pengen ketahui tentang sekolah saya itu apa? Ya Pak, terima kasih ya. Mungkin karena sekolah saya itu menarik sehingga ibu itu tertarik dengan sekolah saya. Mungkin Pak. Dari sekolah panjenengan Pak, yang selama ini program-program yang sudah ada dari sekolah panjenengan itu apa? Kalau untuk program itu kami setiap pagi itu mengadakan ngaji bareng, terus kemudian hafalan Asmaul Husna seperti itu, terus kemudian juga di sekolah kami itu ada kegiatan yang lain dari olahraga, misalnya itu ada sepak takraw. Meskipun sekarang itu sepak takraw itu sudah tidak ada cabang olahraga untuk lomba, tapi karena memang dari dulu di sekolah kami itu terkenal sepak takrawnya itu adalah juara. Bahkan kami di tingkat kabupaten itu juga pernah menjuara itu, makanya tetap itu masih sampai sekarang itu masih berjalan. Ini ada lagi Pak program-program yang lain? Kalau untuk program yang lain kami mau merencanakan yaitu adalah les. Dalam artian ketika kita selesai mengajar itu kan jam 12 itu kita masih ada waktu longgar. Waktu longgar itu kita rencanakan yang pertama itu adalah untuk les mata pelajaran. Nah, karena apa itu? Karena kami hasil dari pemantauan saya ketika observasi di kelas-kelas itu, hasil yang paling kurang dan paling menonjol kekurangannya itu adalah ketika pelajaran matematika serta membaca. Yaitu bagi kami untuk kelas yang 4 di bawah itu untuk membaca itu masih dirasa ada yang kurang. Dalam artian kurang itu mereka belum lancar untuk membaca. Nah itu kami memberi penekanan atau memberi arahan kepada Bapak Ibu guru untuk mengadakan les setelah anak-anak pulang itu les, yaitu les untuk membaca. Les membaca. Iya Pak. Kalau kita dengar dari panjenengan tadi adalah ada suatu program yang istilahnya les untuk mata pelajaran matematika dan les membaca. Itu dilakukan dalam waktu istilahnya menunggu waktu pulang ya. Waktu pulang. Oke. Nah, ketika itu Pak dalam melaksanakan kegiatan les yang selama ini sudah dilakukan apa Pak? Kalau untuk les itu karena kemarin itu kita hasil dari NPK itu baru keluar dan bahasa rendah itu masih kita rencanakan untuk tahun depan itu, karena sekarang sudah mepet di akhir tahun. Kalau misalnya diadakan les itu kiranya juga kurang pas, karena aja nanti kita mau laksanakan itu, rencana saya itu adalah di awal tahun 2025 bulan Januari sekalian. Jadi untuk itu masih angan-angan atau rencana kami untuk kedepannya itu belum terlaksana. Dari yang panjenengan sampaikan tadi Pak, dari les-les yang ingin panjenengan itu apakah ada istilahnya hal-hal yang hanya mengganggu panjenengan atau usaha panjenengan kok belum dilaksanakan itu apa Pak? Kenapa kok belum dilaksanakan? Karena mungkin itu baru terpikir gitu. Karena setelah saya rasa kemarin itu sebelum ANBK saya yakin kalau misalnya hasil yang didapat ke kami itu baik, ternyata kemarin setelah melihat hasil dari semuanya itu ternyata kita mengalami penurunan, terutama yaitu ada di numerasi. Kita mengalami penurunan, yang lain ada kenaikan, tapi yang numerasi terutama itu mengalami penurunan yang signifikan dan sangat banyak bagi saya ya.
Karena 10% penurunan itu kan banyak sekali, seharusnya itu meningkat kok malah menurun. Itu yang memacu saya, oh berarti ini harus ada perubahan. Terus panjenengan tadi kan menyampaikan bahwa numerasi di sekolah panjenengan atau nilai numerasi di sekolah panjenengan itu menurun 10%, ya 9%. Nah, panjenengan istilahnya kan enggak faktor-faktor yang menyebabkan nilai numerasi dari sekolah panjenengan itu turun itu kenapa? Yang pertama itu adalah faktor, mungkin dari faktor siswanya. Dari faktor siswanya itu mungkin bisa karena keluarganya itu yang kurang mendukung. Itu faktor lain. Itu faktor di luar sekolah gitu. Kalau yang faktor di sekolah itu kelihatannya untuk dalam mengajar terutama matematika, guru itu hanya sekedar menjelaskan. Dalam artian mereka menjelaskan matematika itu misalnya 2 tambah 2 itu 4, hanya sekedar itu saja. Sementara anak itu kalau untuk sekedar menghafalkan itu mereka itu bosan. Ketika kita itu hanya melihat guru, saya saja nih, ketika itu dalam posisi kita ada suatu pertemuan, ketika pertemuan itu mengajarkan istilahnya sesuatu hal yang baru, itu hanya dengan membaca tanpa ada sesuatu hal yang konkret, itu kelihatan kita juga bosan, apalagi anak gitu. Nah itu kalau saya itu melihatnya itu adalah mereka guru terutama itu mengajarkannya hanya sebatas dalam artian diajarkan tanpa ada sesuatu hal yang konkret. Terus sebenarnya ini enggak semua sekolah saya sih, setahu saya itu hampir semua guru itu kelihatannya juga seperti itu. Makanya hasil numerasi yang ada di sekolah-sekolah itu pasti tetap kebanyakan ya kuning lah minimal lah. Kalau hijau bagus itu hanya beberapa sekolahan sih. Iya, tadi ya Pak, jadi panjenengan juga sudah istilahnya mengetahui bahwa nilai numerasi dari sekolah jenengan itu turun, itu bisa dari faktor siswa, ya, bisa dari guru. Panjenengan menyadari itu ya? Iya. Mungkin ada faktor lagi yang lain Pak? Kalau untuk faktor yang lain mungkin ya, itu kan anaknya yang matematika itu adalah momok bagi momok seorang pelajar gitu. Ya ketika saya sekolah itu kan momok yang paling menakutkan itu adalah pelajaran matematika. Mungkin masih sama sampai sekarang. Oke Pak, jadi jenengan sudah istilahnya menyadari ya, dari masalahnya itu panjenengan sudah tahu, oh ini numerasi berkurang itu karena dari siswa, dari guru, terus dari istilahnya kalau momok itu berarti dari siswa sendiri ya, bisa dari siswa, bisa dari iya. Nah tentunya jenengan punya istilahnya bagaimana atau cara mengatasi supaya siswanya itu yang pertama dari tadi keluarga, bagaimana cara mengatasinya supaya siswa itu dalam belajar numerasi lebih bisa senang atau apa, mungkin dari bantuan dari keluarga tadi ya. Nah itu panjenengan mungkin punya rencana bagaimana cara istilah komunikasi dengan orang tua atau apa, bagaimana, ada nggak? Kalau saya ini baru rencana ya, kemarin setelah kami mendapatkan supervisi dari pengawas itu kami punya rencana yaitu adalah buku. Jadi satu siswa itu nanti kita mendapatkan satu siswa satu buku. Nah di situ kita komunikasi dengan orang tua. Ketika kita menuliskan masalah anak itu di buku itu terus kemudian dikasihkan orang tua memberikan feedback kepada kita terus kemudian menganalisis itu dan kita refleksi bersama teman-teman, kita mengeluarkan pemecahan masalah itu bersama-sama. Jadi kita tahu masalahnya dalam artian anak ini punya masalah di sekolah, terus kemudian disampaikan kepada orang tua itu menyadari kekurangan itu, terus kemudian orang tua menyampaikan mungkin keluh kesahnya anak itu kepada kita sehingga kita sudah bisa memberikan perhatian kepada anak itu juga enak karena kita tahu dengan
Sedangkan mungkin anak itu di rumah agak males belajar. Nanti kalau ditekankan mungkin kita akan memberi PR atau PR tambahan kepada anak itu biar nanti menjadi tanggung jawab anak itu di rumah kan bisa. Oke, so, kalau dari siswa ya Pak ya? Iya, dari Kalau siswa. dari guru Pak, yang Kalau ingin jadi- panjenengan harapkan dari guru, cara istilahnya supaya guru-gurunya itu dalam mengajar lebih bisa mengangkat siswa. Kalau bagi guru ya itu pengen saya itu yang belajar matematika itu yang menyenangkan. Dalam artian menyenangkan, satu mungkin dengan menggunakan cara-cara yang berbeda. Dalam artian berbeda kan kita sebenarnya kan kalau kita bisa belajar itu adalah belajar dulu. Mungkin 2 tambah 2 itu langsung kita jawab 4. Kalau misalnya kita nanti kita dilihat kita bisa belajar di YouTube bagaimana cara penambahannya, kita bisa menggunakan alat atau menggunakan istilahnya mungkin permen itu permen misalnya kita guru misalnya permen 1 bungkus itu kan nggak mahal juga gitu. Kalau untuk kelas 1 misalnya kita bawa permen seperti itu terus kemudian dijumlahkan 2 tambah 2 berapa, diambil permen 2 diambil permen 2 itu kan anak lebih tertarik. Nah itu kalau misalnya kita bisa menjawab, anak bisa menjawab itu juga sebagai hadiah plus buat anak itu kan anak juga akan tertarik juga kan ya. Jadi saya menyarankan itu kepada guru-guru kemarin kalau misalnya dalam pembelajaran matematika itu gunakanlah yang benar-benar konkret, jangan cuma nulis di papan tulis, hafalan di papan tulis ini kan nggak menyenangkan juga ya. Selain itu juga kami kasih motivasi ketika untuk anak yang bisa untuk menjawab pertanyaan dalam artian kelas 3 itu kan mulai hitung-hitungan perkalian ya. Kalau perkaliannya itu nanti mereka bisa lancar, kita kasih hadiah atau buku atau apa itu. Berarti kan anak termotivasi gitu. Kan hadiahnya itu nggak terlalu mahal, tapi bagi anak itu kan kalau mendapat hadiah itu kan senangnya. Selain itu juga hasil anak dari itu juga yang mendapatkan nilai bagus itu nanti ditempelkan di dinding. Kan anak semakin bangga juga, wah buku gajinya apa itu, taruh di dinding itu kan menjadi penghargaan bagi anak gitu. Dari yang Pak Jenda sampaikan tadi Pak, dari siswa itu ada dari guru tadi banyak sekali yang jenengan sampaikan. Mungkin bisa disimpulkan dari apa yang panjenengan ide-ide panjenengan tadi dari pembicaraan kita bisa disimpulkan Pak, mungkin dari guru siswanya guru terus Pak gurunya juga. Kalau untuk siswa bisa saya simpulkan yang pertama yaitu kelemahan anak untuk matematika terutama yaitu numerasi itu karena mungkin yang pertama adalah karena ketidaksukaan anak sehingga kita sebagai guru mengupayakan agar anak itu menyukai pelajaran matematika dulu yang pertama untuk anak. Terus kemudian yang untuk guru yaitu untuk meningkatkan pembelajaran matematika agar menyenangkan yaitu dengan menggunakan ide-ide yang pembelajarannya itu dengan media yang konkret serta nanti memberikan aplaus atau memberikan sebuah hadiah kepada anak untuk yang berprestasi. Bagus sekali ide-ide dari panjenengan dan tentunya harapan saya ide-ide panjenengan itu segera panjenengan actionkan, panjenengan lakukan sehingga bisa mengangkat istilahnya guru-guru maupun siswa itu bisa lebih meningkatkan pembelajaran di bidang numerasi tersebut sehingga harapan akhir dari itu nilai numerasi dari sekolah jenengan bisa meningkat. Begitu nih Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih sekali untuk kegiatan ngobrol kita seri kita siang hari ini. Itu tadi semoga apa yang panjenengan sampaikan atau istilahnya pecahan masalah dari ide panjenengan tadi atau masalah dari panjenengan tadi kita ada pemecahannya seperti tadi yang kita sampaikan. Terima kasih sekali, semoga sukses Pak. Oke, Pak, terus saya atas semuanya itu terima kasih. Selamat siang Ibu.
kasih.